Kalau kamu lagi nonton video ini dari HP atau PC, dua-duanya punya chip di dalamnya. Tapi bayangin kayak begini, chip di iPhone 17 Pro Max berwarna orange ini berukuran 3 nanometer. Sementara itu, selai rambut manusia berukuran 80.000 sampai 100.000 nanometer. Artinya, chip itu 30.000 kali lebih kecil dan lebih tipis dari rambut manusia. Dan di dalam benda sekecil itu ada miliaran transistor yang kerja tanpa henti setiap detiknya. Pertanyaannya, gimana benda sekecil itu bisa dibuat dan kok bisa makin lama makin canggih padahal ukurannya makin kecil? Sebelum masuk ke cara kerja bikinnya, kita harus paham dulu apa yang ada di dalam chip itu. Kalau kamu zoom ke dalam chip 3 nanometer ini, kamu bakal nemu miliaran transistor yang ukurannya jauh lebih kecil dari apapun yang bisa kamu bayangkan bahkan kamu lihat. Transistor itu pada dasarnya cuman saklar listrik. Cuman ada dua kondisi di mana transistor itu bekerja, nyala atau satu atau mati atau nol, yang dinamakan dengan bit. Tapi dari dua kondisi itu aja, miliaran transistor yang bekerja bareng bisa menciptakan miliaran kombinasi sinyal per detiknya. Dan dari sanalah semua instruksi diproses, mulai dari nge-render game, ngedit video, sampai ngirim sinyal ke layar atau kamera HP. Kalau mau analogi yang gampang, chip itu seperti otak pada manusia, sementara transistor seperti neuron yang ada di dalam otak manusia tersebut. Makin banyak transistor, makin cerdas dan cepat otaknya. Nah, ini yang bikin satu pertanyaan menarik muncul. iPhone 17 Pro Max punya chip 3 nanometer, sama kayak iPhone 16. Tapi kenapa iPhone 17 tetap lebih kenceng dari iPhone 16? Jawabannya bukan cuma soal ukuran, tapi seberapa banyak transistor yang muat di situ, arsitektur desainnya, efisiensi daya, dan seberapa pintar chip itu mengalokasikan tugasnya. Ukuran nanometer itu bukan ukuran chipnya, tapi ukuran transistor di dalamnya. Makin kecil transistor, makin banyak yang bisa ditaruh di dalam area yang sama. Sekarang gimana cara bikin chip? Semua dimulai dari pasir. Ya, pasir biasa, tapi bukan sembarang pasir. Ini pasir silika yang dimurnikan sampai ke tingkat kemurnian lebih dari 99,99%. Pasir itu dilelehkan, dibentuk menjadi batangan kristal silikon panjang yang disebut dengan ingot. Lalu diiris tipis-tipis seperti roti tawar. Hasil irisan itu disebut wafer silikon. Lempengan tipis, bundar, mengkilap yang jadi bahan dasar semua chip. Wafer inilah yang nantinya jadi kanvas tempat miliaran transistor dicetak. Tapi gimana cara nyetaknya? Di sini bagian paling gila dari proses ini. Untuk mencetak transistor berukuran nanometer ke atas wafer ini, dunia cuman punya satu jenis mesin yang bisa melakukannya. Mesin itu adalah fotolitografi UV, Extreme Ultraviolet Lithography. Dan mesin ini cuman dibuat oleh satu perusahaan di seluruh dunia, yaitu ASML dari Belanda. Harga satu unit mesin ini sekitar 3 triliun rupiah. Cara kerjanya, wafer silikon dilapisi bahan kimia sensitif cahaya yang disebut fotoresis. Lalu kemudian mesin UV menembakkan sinar ultraviolet ekstrim dengan panjang gelombang hanya 13,5 nanometer ke wafer melalui masker yang sudah berisi pola sirkuit transistor. Cahaya itu kemudian memahat pola transistor ke wafer dengan presisi luar biasa. Ribuan sirkuit dalam hitungan per detik pun jadi. Bagian yang terkena cahaya lalu diproses dan ada yang ditambahkan material baru, layer demi layer, sampai chip terbentuk sepenuhnya. Nama proses ini berasal dari kata Yunani yaitu litografi, yang artinya memahat di batu. Bedanya, yang dipahat bukan batu tapi silikon, dan yang memahat bukan pahatan besi tapi cahaya. Mungkin kamu mikir, ini urusan pabrik chip aja, bukan urusan gue. Tapi coba pikir lagi deh, mesin UV ini cuman ada di tangan segelintir perusahaan di dunia. TSMC di Taiwan, Samsung di Korea, dan Intel di Amerika Serikat. Dan ASML adalah satu-satunya produsen dari mesin ini yang menjadi titik pusat rantai pasokan teknologi global ini. Waktu pandemi COVID-19, banyak pabrik chip tutup sementara. Kita semua ngerasain dampaknya. Harga HP naik, mobil langka, konsol game susah didapat.
Chip itu bukan cuman soal HP canggih. Chip ada di mobil listrik, alat kesehatan, satelit, pesawat, sistem pembayaran digital. Hampir semua teknologi yang kita pakai sehari-hari itu ada chipnya. Dan sekarang negara-negara besar sedang berebut untuk menguasai teknologi ini. Karena siapa yang menguasai chip, dia yang menguasai masa depan. Terus gimana dengan Indonesia? Ya nggak gimana-gimana. Jadi dari pasir biasa yang kamu injak di pantai bisa lahir sebuah chip berukuran nanometer yang menggerakkan miliaran operasi per detik. Dari benda yang nggak bisa kamu lihat dengan mata telanjang, lahirlah sebuah teknologi yang kamu pakai hari ini. Kalau menurut kalian ini menarik, share ke teman kalian yang suka nanya tentang hal bau teknologi. Subscribe kalau kalian suka konten bahas teknologi seperti ini. So, stay true.